Baik teman-teman, jumpa lagi dengan Agung Traveling dan senang sekali saya ketemu dengan teman-teman semua ya. Nah, saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Ya. Kebetulan saya sekarang posisi saya berada jadi beberapa waktu yang lalu ya, channel kami sudah dimonetize oleh YouTube. Nah, apa dan bagaimana, kenapa channel kami bisa dimonetize begitu cepatnya? Nah, ini kami ingin memberikan ya pengalaman lah pada teman-teman semua. Perlu kami sampaikan pada teman-teman bahwa ya untuk pencapaian saya itu menurut saya kami udah maksimal ya. Nah, tapi yang jauh lebih bagus, lebih cepat itu banyak sekali. Nah, tapi saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman semua bagaimana saya mencapai monetize ya, sampai saya dimonetize ya, berapa lama dan kira-kira apa-apa saja tipsnya kenapa kok saya bisa cepat dimonetize. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya pada teman-teman semua, pada dukungan teman-teman semua kepada channel kami hingga kami bisa mencapai monetize. Nah, jadi tanpa teman-teman semua saya tidak ada artinya. Channel kami hanya memerlukan waktu 6 hari untuk peninjauan. Nah, mungkin ada yang 1 hari, ada yang 6 hari, ada yang seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan. Nah, peninjauan channel kami 6 hari. Nah, jadi apa-apa saja sih? Kenapa kok bisa? Menurut saya begitu lumayan cepat lah. Hal-hal apa saja yang harus teman-teman perhatikan ya, agar channel teman-teman itu bisa mungkin lebih cepat dari channel saya ya untuk dimonetize. Jadi yang pertama ya, buatlah konten sesuai niche atau sesuai dengan minat atau sesuai dengan hobi teman-teman semua. Nah, ini banyak sekali. Jadi pasti teman-teman punya satu hobi, satu minat, satu ya kesenangan ya, apa saja. Nah, kalau kebetulan kalau saya mengenai traveling, ada yang mengenai mancing, ya, ada mengenai misalkan mobil, otomotif, motor, ya, hobi segala macam, ya, hobi masak, ya, hobi kuliner, hobi misalkan tentang apa itu obat-obatan gitu misalkan ya, herbal misalkan. Nah, jadi semua bisa kita ini ya, bisa kita explore. Nah, tergantung daripada niche, tergantung daripada hobi teman-teman. Kalau kita sudah hobi ya, apapun juga ya, kita tetap semangat ya, walaupun itu perlu waktu, perlu tenaga, pikiran, bahkan ya uang juga ya. Tapi karena kita hobi, kita semangat dan kita pasti akan lebih fokus. Banyak bahan-bahan yang bisa kita gali. Nah, misalkan contohnya saya mengenai traveling, banyak sekali. Tidak akan kehabisan bahan lah kalau kita mau mengeksplor ya mengenai traveling itu. Nah, silahkan tetapkan ya minat dari teman-teman apa. Yang kedua yaitu pelajari aturan-aturan yang ada di YouTube ya. Jadi sebaiknya di samping tadi teman-teman sudah menetapkan ya, oh saya hobi saya ini, saya akan lebih gampang membuat mengenai teman-teman mempelajari aturan-aturan ya yang ada di YouTube. Nah, kebetulan sejak tahun 2018 ya, itu YouTube menerapkan aturan-aturan yang cukup ketat ya. Tapi ini ya untuk kita semua, untuk YouTuber ya, perlindungan kepada para YouTuber ya. Misalkan kita tidak boleh lagi mengupload, reuploadnya. Nah, kita tidak boleh lagi melanggar hak cipta. Nah, itu adalah semua untuk melindungi para YouTuber ya, kita semua ya. Nah, aturan-aturan itulah yang teman-teman harus pahami ya. Nah, jadi
jangan sampai sia-sia kita udah capek-capek ternyata banyak aturan-aturan yang kita tidak tahu ya. Baik, yang ketiga ya, belajarlah aplikasi untuk editing. Nah ini juga penting ya. Jadi setelah teman-teman menetapkan hobi saya ini, bidang saya ini, nah teman-teman juga sambil belajar peraturan-peraturannya. Nah ini penting, pelajari atau belajarlah aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Nah ini banyak sekali aplikasi yang sudah ada, yang mana kalau teman-teman sudah mempelajari salah satu aplikasi yang atau sudah menguasai yang cukup familiar dengan teman-teman, nah itu teruskan. Nah, jadi minimal ada beberapa aplikasi lah yang bisa teman-teman kuasain ya untuk mengedit video untuk pemula ya. Nah di samping itu juga teman-teman mempelajari aplikasi untuk membuat thumbnail ya, atau untuk membuat cover. Nah itu mungkin teman-teman bisa ngambil aplikasi Pixel Lab. Nah itu cukup mudah, cukup bagus ya, variasinya banyak. Untuk aplikasi editing videonya, nah itu mungkin teman-teman bisa ngambil yang masih umum ya, Filmora misalkan, Wondershare Filmora itu udah cukup bagus. Nah, coba kuasai dan pelajari, ya, praktekan aplikasi-aplikasi tadi ya. Terus teman-teman pelajari dan tutorialnya sudah banyak ya. Jadi teman-teman tinggal mencari tutorial mengenai editing Filmora misalkan, tutorial bagaimana membuat thumbnail atau cover Pixel Lab, banyak sekali. Silahkan mencari di YouTube. Oke, yang keempat ya, teman-teman harus fokus ya. Begitu teman-teman menetapkan ya, oh channel saya akan di bidang fishing gitu, atau memasak. Nah, teman-teman harus benar-benar fokus ya, tidak sekarang saya membuat mengenai memasak ya. Nah, nanti bentar lagi berubah lagi, bikin video yang lain lagi. Nah itu tidak disarankan ya kalau teman-teman ingin betul-betul ingin ya serius ya di apa itu untuk YouTube ini ya. Jadi tetapkan tadi ya, misalkan mengenai kuliner ya sudah, pelajari mengenai kuliner ya, buat video khusus mengenai kuliner. Jangan sekarang bikin ini, besok bikin yang lain lagi. Nah itu kalau kita mempelajari teknik-teknik di YouTube ya. Jadi mesin YouTube tuh akan bahasa mudahnya aja ya. YouTube kan punya metadata, punya algoritma ya. Nah kalau sekarang bikin kuliner, besok bikin traveling, dan besok lagi bikin, nah itu akan menyulitkan ya untuk mencari ya video teman-teman untuk disodorkan ke penonton. Karena ingat ya, di video di YouTube itu ada bukan hanya ribuan ya, jutaan, bahkan sekarang udah sekian miliar ya. Tiap hari itu nggak tahu berapa juta video yang diupload di YouTube. Yang kelima, atau ini yang terakhir ya, teman-teman jangan sampai melanggar peraturan-peraturan YouTube ya. Tadi teman-teman sudah mempelajari ya aturan main di YouTube ya. Jangan sampai ya, hati-hati teman-teman, jangan sampai melanggar aturan-aturan yang sudah ada di YouTube. Misalkan re-upload aja. Nah, janganlah teman-teman sekarang mere-upload dari video orang lain ya. Itu kan hasil karya orang lain. Nah ini maaf nih kalau teman-teman mau serius ya, mau serius di bidang atau menjadi YouTuber ya. Nah, re-upload itu sudah tidak boleh ya. Kalau sebelum tahun 2018 mungkin masih bisa ya. Nah, lagu-lagu misalkan atau background sound background ya, itu juga jangan mengambil yang ada copyright-nya. Jadi YouTube sudah menyediakan ada YouTube Library. Nah, di situ teman-teman bisa ngambil yang bebas copyright. Nah, itu akan kita lebih aman. Jangan sampai kita sudah capek-capek ya, kita mempelajari, kita pengen sekali
kita berada di YouTube ini. Tapi karena kita nggak ngerti peraturan, ya akhirnya ya capek aja yang kita dapat itu ya. Nah, jadi ada 5 hal tadi ya teman-teman, tolong diperhatikan ya kalau teman-teman ingin serius menekuni menjadi YouTube kreator. Tapi kalau teman-teman hanya sebagai hobi saja, itu ya saya kira nggak usah terlalu jelimet ya. Ini kan sekedar hobi. Nah, kebetulan saya ingin ya menekuni sebagai YouTube kreator ya. Nah, karena saya juga dari nol ya. Latar belakang saya dulu akuntansi ya. Saya belajar di STAN, saya sekarang udah pensiun dari pegawai negeri. Dulu saya auditor, saya belajar belajar atau mempelajari aplikasi-aplikasi sendiri. Nah, kita tinggal di YouTube kan banyak gitu. Kalau kita mau mempelajari aplikasi apa saja ada. Nah, saya juga tidak ada latar belakang mengenai traveling, ya. Tapi karena saya hobi traveling, itu ide-ide itu gampang sekali bertebaran di benak saya. Nah, kalau saya bisa, pasti teman-teman juga bisa. Ya. Jadi jangan takut, yang penting semangat, pelajari tadi 5 poin yang sudah saya sebutkan tadi, pasti teman-teman juga bisa. Oke, nah, selamat berkarya, ya. Kita sama-sama sukses, ya. Kita sama-sama belajar, ya. Jadi kita tunjukkan bahwa saya bisa. Kalau saya bisa, teman-teman juga bisa. Oke teman-teman, jangan lupa ya, tolong subscribe, like, dan share, ya. Dan tolong berikan komen. Mungkin ada masukan, ada kritikan, ya, ada komen dari teman-teman, itu akan sangat membantu kami ya. Oke teman-teman, terima kasih.